وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita semua sebagai ungkapan rasa syukur kita. Ungkapan rasa syukur kita itu tidaklah cukup hanya lewat lisan kita saja, akan tetapi ungkapan rasa syukur kita itu haruslah kita ekspresikan lewat sikap dan perilaku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin karunia nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan ajaran yang kita anut saat sekarang ini sebagai bekal bagi kita, sebagai tuntunan bagi kita di dalam mengarungi kehidupan di permukaan bumi Allah ini. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini kita mencoba untuk mengambil judul dari kultum kita dengan judul Mengapa Kita Harus Beribadah. Bapak Ibu jemaah subuh yang berbahagia, salah satu ajaran yang telah dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ibadah puasa di bulan Ramadan yang telah selesai kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin. Ibadah puasa itu adalah rangkaian daripada ibadah-ibadah yang lainnya, seperti salat 5 waktu yang kita lakukan kita sebut dengan ibadah harian. Salat Jumat yang kita lakukan kita sebut dengan ibadah mingguan. Maka dari sini dapatlah kita petik suatu pengertian bahwa sebetulnya kita hidup di permukaan bumi Allah ini selalu saja untuk diingatkan agar kita berperilaku yang lurus, diingatkan agar kita berperilaku sesuai dengan tuntunan agama, supaya kita berperilaku sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati dalam tatanan kehidupan masyarakat kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita bahwasanya kita manusia ini diciptakan beserta makhluk yang lainnya yaitu jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan
di dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini berarti bahwa ibadah adalah segala aktivitas kita. Apapun bentuknya aktivitas kita itu, selama aktivitas kita itu tidak melanggar norma agama, tidak melanggar norma masyarakat, atau yang sering kita dengar dengan ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardahu. Segala aktivitas kita itu adalah aktivitas yang dicintai Allah, aktivitas yang disukai Allah, aktivitas yang diridhoi Allah. Jadi dengan demikian segala lini kehidupan kita ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini semua harus ada aturannya. Tentu saja ini semua harus ada rambu-rambunya. Kadang-kadang Bapak Ibu jemaah, yang namanya kita manusia sering terlupa. Yang namanya kita manusia sering tergoda dengan hiruk pikuknya kesibukan dunia, lupa aturan Allah yang sudah Allah gariskan kepada kita. Untuk itu kita manusia butuh diingatkan dengan sholat subuh, kemudian kita beraktivitas kembali di siang harinya. Di siang harinya diingatkan kembali, disegarkan kembali dengan sholat zuhur, kemudian kita beraktivitas kembali. Kemudian diingatkan lagi dengan sholat asar, kemudian kita beraktivitas lagi. Diingatkan lagi dengan sholat maghrib, kemudian kita beraktivitas kembali. Diingatkan dengan sholat isya, kemudian manusia beristirahat hingga masuk waktu subuh. Seperti itu seterusnya hari demi hari, hingga sampai di hari Jumat. Di hari Jumat ada khutbah Jumat yang berisi tentang nasihat-nasihat kebenaran. Bapak Ibu jemaah subuh yang berbahagia, ibadah puasa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin itu adalah ibarat sebuah madrasah yang di dalamnya segala potensi ruhaniyah dikembangkan, sehingga dari riyadah nafsiyah ini diharapkan lahir manusia-manusia, diharapkan lahir insan-insan yang berkualitas tinggi, yang di dalam terminologi Al-Quran kita sebut dengan manusia takwa. Banyak para ustadz kita, para penceramah kita menyampaikan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang ujung ayatnya menyampaikan kepada kita la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu jemaah, ungkapan takwa sungguh begitu akrab di telinga kita. Bahkan dalam kehidupan kita bangsa Indonesia ini, takwa mendapatkan tempat tersendiri. Tidak kurang dari lembaga tertinggi negara kita Indonesia ini menempatkan takwa sebagai salah satu syarat untuk terpilihnya pejabat negara. Demikian pentingnya takwa. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kembali kita untuk merenungkan arti dan makna yang terkandung dalam takwa tersebut. Secara sederhana, ungkapan takwa itu adalah upaya diri kita untuk memelihara diri kita dari hal-hal yang merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Upaya ini baru akan berhasil kalau kita mengikut sertakan kehadiran Allah dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita sudah meyakini, menyadari akan kehadiran Allah dalam setiap kehidupan kita, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang ilegal, dari hal-hal yang tidak halal. Bapak Ibu jemaah, sebagai contoh bagi kita, mari kita ungkit kembali sebuah kisah tentang
Khalifah Umar ibnu Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar ibnu Khattab pergi keluar kota. Di tepi sebuah bukit, Khalifah Umar melihat anak gembala yang sedang menghalau gembalaannya. Khalifah Umar ingin mencoba, mengetes, menguji anak gembala ini, sejauh mana amanahnya anak gembala ini. Maka Khalifah Umar berpura-pura untuk menjadi pembeli dan mendekati anak gembala ini. Wahai anak gembala, kambing yang engkau gembalakan ini begitu banyak. Aku ingin membelinya 1 ekor saja. Maka dijawab oleh anak gembala tersebut, sesungguhnya kambing-kambing yang aku gembalakan ini bukanlah milikku, akan tetapi milik majikanku. Sementara aku hanyalah orang upahan saja. Khalifah Umar mencoba untuk mendesak anak gembala itu agar mau menjualnya 1 ekor saja kepada Khalifah Umar. Namun anak gembala tersebut, Khalifah Umar menyampaikan kepada anak gembala itu, sekiranya 1 ekor saja yang aku beli, maka majikan kamu kan tidak akan tahu. Lantas anak gembala tadi melontarkan pertanyaan, mungkin saja majikanku tidak akan tahu, akan tetapi Allah yang Maha Was, Allah yang Maha Pengawas, Allah yang Maha Menatap tidak akan mengetahuinya. Mendengar jawab pertanyaan dari anak gembala itu, Khalifah Umar langsung menangis. Maka Khalifah Umar menemui majikannya dan memerdekakan anak gembala tersebut. Inilah buah kalau kita mengikut sertakan kehadiran Allah di dalam setiap lini kehidupan kita. Bapak Ibu jemaah subuh yang berbahagia, sampailah kita pada pembahasan kita hari ini. Mengapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak akan perintahkan kita untuk beribadah kalau tidak ada alasan tertentu. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita mencoba kembali untuk meneliti Al-Quran agar bisa menemukan jawaban yang pasti dari pertanyaan kita ini. Yang pertama, kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tugas kekhalifahan kita. Allah percayakan kita di bumi ini untuk tunduk, untuk taat kepada Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Allah percayakan kita di bumi ini untuk mengelola alam ini dengan baik. Tugas ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat bahwa Allah ingin menciptakan makhluk yang namanya manusia sebagai khalifah. Kata khalifah dalam ayat ini, kata khalifah maksud dari ayat ini adalah kita manusia dipercaya untuk mengelola alam ini dengan baik sesuai dengan garis-garis haluan hidup yang sudah Allah gariskan kepada kita. Yang kedua, kenapa kita diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pengakuan diri kita. Bukankah kita semua ini adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam yang dilahirkan melalui ibunda kandung kita. Ketika kita lahir ke dunia, maka Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka kita menjawab, betul engkau Tuhan kami. Hal ini telah disampaikan oleh Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Wa is akhadza rabbuka min bani adama min zuhurihim wa zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, seraya Allah mengambil kesaksian terhadap mereka, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka kita menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Setelah kita lahir ke dunia, disambung dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa kita diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pembuktian diri kita nanti di yaumil akhir.
Segala amal ibadah, baik yang kecil, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, itu akan dicatat dengan teknologinya Allah. Berhasil atau tidaknya kita di dalam melakukan tugas kekhalifahan, maka nanti akan dibuktikan di yaumil akhir. Bagi kita yang berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas ibadah, maka Allah akan masukkan kita ke surganya, disambut dengan aparat-aparat Allah dengan kata-kata selamat. Jika kita tidak berhasil, maka kita akan masuk ke nerakanya Allah. Hal ini juga disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'sibun. Hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah tangan mereka kepada kami, serta memberi kesaksianlah tangan mereka terhadap kami, serta juga kaki mereka berkata kepada kami terhadap apa yang mereka lakukan dahulu. Bapak Ibu jemaah, terakhir sebagai penutup dari kultum kita, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Allahumma ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk telinga kami, mata kami, hati kami untuk menafakuri kekuasaanmu, baik yang berada di langit maupun yang berada di bumi. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.